Nah, udah belum? Buka. Ya. Hai guys. Halo. Oh ya, perkenalan. Jadi, nama aku Safai Bazara. Nama aku Dina Apriliana Rosadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain? Kita mau menjelaskan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia dari 3 negara. Apa aja sih 3 negara itu? Mari kita lihat. Pertama, itu adalah negara Mesir. Halo teman-teman. Jadi di sini aku akan membawakan materi tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Nah, pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta, teman-teman, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan heroik. Begitu mendapatkan informasi bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan ke seluruh dunia, Mesir langsung mengirimkan konsul jenderalnya yang bernama Muhammad Abdul Munaim ke Yogyakarta. Kunjungan Munaim itu untuk mewakili negerinya dan membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mumin dan datang ditemani oleh Ketut Tantri. Tunggu. Nah, selanjutnya, Munim menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab. Sebagai hasil keputusan sidang Dewan Liga Arab yang majurkan seluruh anggota Liga Arab mengakui kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Nah, reaksi kuat yang ditunjukkan di Mesir atas kemerdekaan Indonesia itulah yang membuat Mesir pada tanggal 22 Maret 1946 mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Sebagai bukti terima kasih Indonesia kepada pemerintah Mesir, pada tanggal 7 April 1946, Presiden Soekarno mengirimkan delegasi ke Mesir. Itu ada apa tuh? Apa? Ayo. Nah, pastinya di sini itu aku akan ngejelasin penjelasan dari selanjutnya. Nah, di sini Duta Besar Belanda di Mesir berupaya keras untuk menggagalkan upaya Haji Agus Salim untuk menjalin perjanjian persahabatan antara Indonesia dan juga Mesir, teman-teman. Nah, segala tindakan politik yang mengatasnamakan Indonesia, sebuah negara yang tidak diakui, kecuali atas sepengetahuan dan membawa nama pemerintahan Belanda. Belanda juga mengancam akan menarik dukungannya terhadap Mesir terkait persoalan Palestina yang dibawa ke forum PBB, teman-teman. Wak. Jelasin dulu dong baru makan. Aduh. Oke deh. Jadi, selanjutnya yang mana? Jadi, penjelasan yang tadi, di bawah pimpinan Ahmad Kasyaba Pasha, Kabinet Mesir melakukan sidang membahas nasib bangsa Indonesia yang sedang mendapatkan aksi militer Belanda. Pemerintah Mesir telah menegaskan dengan sungguh-sungguh akan memperhatikan penyelesaian soal Indonesia secara adil. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda telah menyampaikan jawaban atas nota Mesir mengenai Indonesia. Gantian dong, aku juga pengen kalian pegang kamera. Ya udah nih gantian. Nah, gitu dong, kan jadi nggak pegel. Oke, lanjut. Puncak kepedulian masyarakat Mesir diperlihatkan pada rapat umum yang diadakan oleh partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat. Pada rapat umum tersebut juga dihadiri Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko Alal Al-Fasi. Rapat umum itu telah menyetujui satu resolusi yang berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda. Yang ketiga, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda. Yang terakhir, pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban agresi Belanda. Gitu. Aduh.
Nah, selanjutnya ada pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Bangsa Indonesia, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional tersebut adalah India. Indonesia dan India telah menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu mempengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. Bahkan, peninggalan sejarah dari masa pengaruh Hindu-Buddha tersebut masih dapat disaksikan hingga sekarang, terutama di Pulau Jawa dalam kesusastraan kuno dari Mahabharata hingga Ramayana. Nah, persahabatan kedua bangsa itu juga terjalin cukup lama, yakni kedekatan hubungan antara dua pemimpin negara yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta yang terjalin sejak Februari 1927. Keduanya sama-sama menghadiri salah satu konferensi Language of Oppressed Nationalities di Brussels. Oke, selanjutnya, wujud dukungan India atas usaha diplomasi Indonesia adalah memberikan fasilitas kepada para pelajar Indonesia di India, membentuk wadah perjuangan bernama Persatuan Putra Indonesia di India atau yang biasa disingkat dengan PPII. Tujuan pokoknya adalah membela negara Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya dengan mendesak pemimpin-pemimpin India dan dunia agar mengakui berdirinya Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, yaitu dukungan India juga diwujudkan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi yang berlangsung pada 20-25 Januari 1949. Dalam pidato pembukaannya, Perdana Menteri Nehru menguraikan maksud dan tujuan konferensi yang secara khusus diadakan untuk membicarakan persoalan Indonesia dan untuk memberikan saran-saran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya perang di Indonesia dapat segera diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, selanjutnya, pada hari kedua konferensi tersebut menghasilkan sebuah resolusi, yaitu resolusi New Delhi untuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, pembentukan pemerintahan ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Yang ketiga, penarikan antara Belanda dari seluruh Indonesia. Yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Selanjutnya, semua tuntutan konferensi New Delhi itu akhirnya termuat dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 Januari 1949 yang isinya adalah yang pertama, penghentian operasi militer dan gerilya. Yang kedua, pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. Yang ketiga, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Dan yang terakhir, akan diadakan perundingan secepatnya. Nah, semua usaha-usaha India ini secara tidak langsung ikut mendorong pengakuan masyarakat internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Untuk yang ketiga, yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekatnya, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun letak geografisnya yang berdekatan dengan Indonesia membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia. Terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah untuk pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, teman-teman. Yaitu yang pertama, adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini diprakarsai oleh cabang Brisbane dari WWF atau Federasi Pekerja Pesisir Australia. Yang kedua, yaitu partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Nah, jadi selanjutnya
Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama, yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda dengan inisiatif Partai Komunis Australia atau ACP dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Para buruh pelabuhan Australia pada tanggal 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas semua kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Pemboikotan diperkasai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Nah, pada tanggal 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Peristiwa ini dikenal dengan Black Armada. Yeay, udah selesai nih tugasnya. Pantun Mbak, pantun. Ikan paus makan ketupat. I love you so much. Agus capek nih, Bu. Babu-babu. Yaudah deh, dadah.